Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupin Hanafi dengan NIM 2203200095. Saya mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya pelajari di mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Nah, di sini yang pertama ada mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, di mana untuk advokasi sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan praktik yang konteks yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian. Nah, kemudian ada mengenai definisi para ahli, di mana menurut Peterson 2003 dalam bukunya Advocacy for Social Justice. Nah, advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya alam dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Nah, untuk yang kedua dari World Bank 2005, di mana mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Nah, kemudian di sini ada yang namanya jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Nah, untuk yang pertama ada advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Nah, kemudian ada mengenai peran penting advokasi dalam agribisnis. Yang pertama, dari petani ke pasar. Nah, advokasi membantu petani dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Melalui advokasi, petani dapat membentuk organisasi atau kelompok kepentingan untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rangka pasok. Nah, kemudian ada dari petani ke pemerintah, di mana advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Petani dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi terkait kebijakan pertanian. Nah, kemudian ada kebijakan infrastruktur, bantuan modal, dan program-program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Kemudian ada dari pasar ke pemerintah. Nah, untuk ini pelaku agribisnis di tingkat pasar seperti pengolah hasil pertanian dan distributor serta eksportir juga memerlukan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, dan kebijakan ekspor impor. Dan di sini ada namanya perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Nah, di sini untuk advokasi sendiri yaitu sebuah serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Nah, untuk fokus utama sendiri yaitu perubahan kebijakan, kemudian ada regulasi atau praktik yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasi. Nah, untuk metode utama yang pertama penelitian, kemudian analisis kebijakan, membangun koalisi, dan yang lain-lain. Kemudian ada kampanye. Nah, kampanye ini upaya terorganisir untuk menciptakan tujuan tertentu. Untuk fokus utama sendiri, meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan, dan menekan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan. Nah, untuk metode utamanya, yang pertama orasi publik, demonstrasi, petisi, kemudian pengguna media sosial, kemudian iklan, dan penggalangan dana. Nah, untuk yang ketiga ada lobby, di mana ini adalah upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau keputusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Nah, untuk fokus utama sendiri, yang pertama itu mendapatkan keuntungan dan mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Nah, untuk metode utamanya yaitu pertemuan tatap muka, presentasi, penyedia informasi, membangun hubungan personal, dan memberikan dukungan politik atau finansial. Nah, yang terakhir ada negosiasi. Nah, untuk negosiasi sendiri yaitu proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, untuk fokus utama sendiri mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu atau masalah tertentu. Nah, untuk metode utamanya yaitu
diskusi, argumentasi, tawar-menawar, dan identifikasi kepentingan bersama. Nah, mungkin itu untuk materi pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, kemudian ada materi mengenai isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Nah, untuk yang pertama itu isu pangan lokal dan impor, di mana isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Nah, advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Kemudian mengapa perlu diadvokasikan? Nah, untuk yang pertama itu kedaulatan pangan. Nah, ketergantungan berlebihan kepada impor dapat mengancam kedaulatan pangan. Kemudian membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Yang kedua, kesejahteraan petani lokal. Nah, untuk ini impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat bertani. Yang ketiga itu ada pembangunan ekonomi lokal, di mana mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Nah, untuk yang terakhir itu kualitas dan keamanan pangan. Nah, ini yaitu kontrol kualitas dan keamanan pangan lokal seringkali lebih mudah diawasi dibandingkan dengan produk impor yang menempuh perjalanan jauh. Nah, kemudian poin-poin advokasinya yang pertama itu penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana. Kemudian peningkatan investasi dalam produktivitas pertanian lokal. Kemudian penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal. Kemudian yang terakhir edukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Nah, kemudian ada isu keberlanjutan dan pertanian hijau atau green agriculture, di mana pertanian berkelanjutan adalah model pertanian mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, mengapa perlu diadvokasikan? Nah, yang pertama itu degradasi lingkungan, di mana praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi, air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Kemudian, resiliensi terhadap perubahan iklim. Nah, di mana pertanian berkelanjutan dan hijau membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim. Kemudian, kesejahteraan konsumen. Nah, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem. Kemudian, peningkatan kualitas produk. Nah, untuk ini praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada poin-poin advokasinya. Untuk yang pertama, intensif dan dukungan pemerintah untuk petani yang mengadopsi praktik pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan. Kemudian ada regulasi yang lebih ketat terhadap gangguan penggunaan pestisida, pupuk kimia sintetik. Kemudian ada edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Nah, kemudian ada perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar. Nah, petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam nilai agribisnis, menghadapi tantangan dalam akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang adil. Nah, mengapa perlu diadvokasikan? Yang pertama, kesejahteraan ekonomi, di mana petani dan UMKM adalah tulang punggung agribisnis. Kemudian inovasi dan diversifikasi, di mana dukungan bagi UMKM mendorong inovasi produk dan diversifikasi usaha di sektor agribisnis. Kemudian pengurangan kesenjangan, di mana akses yang adil mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dan pemain besar. Kemudian ada poin-poin advokasinya. Untuk yang pertama, penciptaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani dan UMKM.
Kemudian yang kedua, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian. Kemudian pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Kemudian fasilitas kemitraan yang adil antara petani atau UMKM dengan industri pengelolaan atau retail besar. Nah, kemudian perlindungan terhadap praktik monopoli atau oligopoli di pasar pertanian. Kemudian yang terakhir yaitu pemberdayaan kelembagaan petani. Nah, kemudian ada isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Nah, ketimpangan infrastruktur dan akses logistik di daerah 3T yaitu terdepan, tertular, kemudian tertinggal merupakan hambatan besar bagi pengembangan agribisnis, menyebabkan biaya tinggi dan kesulitan distribusi. Nah, kemudian mengapa perlu diadvokasikan? Yang pertama itu disparitas harga, di mana biaya logistik yang tinggi menyebabkan harga produk pertanian di daerah 3T menjadi mahal bagi konsumen, sementara harga di tingkat petani menjadi sangat rendah karena sulitnya akses ke pasar. Kemudian kerugian pasca panen, di mana kurangnya fasilitas penyimpanan transportasi yang memadai menyebabkan tingginya tingkat kerugian pasca panen. Kemudian keterbatasan akses pasar, di mana petani daerah 3T kesulitan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas. Nah, membatasi potensi pendapatan mereka. Kemudian pembangunan regional yaitu mengatasi ketimpangan logistik krusial untuk pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Nah, kemudian poin-poin advokasinya yang pertama peningkatan investasi pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah 3T. Kemudian pengembangan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian di tingkat lokal dan regional. Kemudian pemberian intensif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T. Kemudian pemanfaatan teknologi digital untuk informasi logistik dan manajemen rantai pasok di daerah terpencil. Kemudian pengembangan moda transportasi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis di daerah 3T. Nah, kemudian ada studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Nah, di mana studi kasus ini menyoroti bagaimana advokasi pangan organik dapat berinteraksi dengan dua tren besar, program food estate atau lumbung pangan skala besar dan digitalisasi rantai pasok. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di mana pangan organik, sektor yang berkembang pesat didorong oleh kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan, di mana tantangannya adalah sertifikasi, biaya produksi yang lebih tinggi, dan akses pasar. Nah, untuk food estate, program pemerintah untuk menciptakan kawasan produksi pangan berskala besar, seringkali untuk komoditas tertentu. Nah, tujuannya adalah ketahanan pangan nasional, tetapi ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial. Nah, untuk digitalisasi supply chain ini, penggunaan teknologi atau IoT, blockchain, AI, e-commerce untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlacakan dalam rantai pasok. Nah, untuk isu advokasi dalam konteks ini, yang pertama itu ada konflik potensial, di mana program food estate yang berorientasi monokultur dan intensifikasi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertanian organik dan berkelanjutan, di mana advokasi diperlukan untuk memastikan bahwa food estate mempertimbangkan praktik berkelanjutan atau bahkan mengintegrasikan zona organik. Nah, peluang digitalisasi. Nah, digitalisasi dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk pangan organik, di mana plat e-commerce dapat menghubungkan langsung petani dengan organik dengan konsumen. Blockchain dapat menjamin transparansi sertifikat dan ketelusuran produk, dan data analitik dapat mengidentifikasi pasar potensial. Nah, untuk sertifikasi dan standar, advokasi untuk penyederhanaan proses sertifikasi organik dan pengembangan standar yang terjangkau bagi petani kecil. Kemudian dukungan kebijakan, di mana mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan rantai nilai pangan organik termasuk intensif pajak, subsidi, dan program pendidikan. Kemudian ada poin-poin advokasinya. Yang pertama, integrasi prinsip pertanian organik dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program food estate. Kemudian pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi dan ketelusuran produk organik. Kemudian
fasilitasi akses petani organik ke platform digital dan pelatihan penggunaan teknologi. Kemudian yang terakhir, penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung ekosistem pangan organik, termasuk skema sertifikasi partisipasi atau PGS sebagai alternatif sertifikat pihak ketiga untuk petani skala kecil. Kemudian ada materi tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, yang pertama itu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Yang pertama ada digital advocacy, di mana era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan mobilisasi dukungan. Nah, yang kedua ada grassroots advocacy, di mana berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani, di mana kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang terdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Kemudian yang ketiga itu media relation, di mana membangun hubungan baik dengan media atau cetak elektronik dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Nah, kemudian ada digital advocacy, yaitu memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Nah, media sosial, platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk yang pertama menyebarkan informasi, kemudian membangun komunitas, kemudian mengorganisir aksi, kemudian mempengaruhi opini publik, dan berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Nah, kemudian petisi online ini, platform seperti Change.org atau Avast memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk dukungan suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Kemudian kampanye digital, di mana melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinir untuk mencapai tujuan advokasi yang meliputi website dan blog, kemudian email marketing, ada iklan online, kemudian ada video dan infografis, kemudian yang terakhir ada penggunaan hashtag. Kemudian ada grassroots advocacy, di mana pemberdayaan komunitas petani, di mana yang pertama itu membangun organisasi petani yang kuat, kemudian pendidikan dan pelatihan, kemudian mobilisasi aksi lokal. Nah, yang keempat ada membangun koalisi dengan organisasi lain, kemudian mendokumentasikan pengalaman petani. Mengapa pemberdayaan petani penting? Yaitu suara yang lebih autentik, di mana petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian. Kemudian dukungan yang luas, di mana mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan. Kemudian akuntabilitas pembuat kebijakan, di mana tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuatan kebijakan untuk lebih responsif. Kemudian ada media relation dalam advokasi agribisnis, di mana mengembangkan pesan yang jelas dan menarik, kemudian membangun daftar kontak media, menulis saran pers yang efektif, kemudian mengadakan konferensi pers, kemudian menawarkan wawancara dan opini, kemudian memonitor liputan media, serta membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis. Mengapa media penting dalam advokasi? Nah, meningkatkan kesadaran publik, di mana media memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan khalayak yang lebih besar. Kemudian membentuk opini publik, di mana pemberitaan media mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Kemudian menekan pembuat kebijakan, di mana liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak. Kemudian membangun kredibilitas, di mana liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Nah, kemudian ada studi kasus, di mana kampanye #SaveSawah dan #Petani Berdaulat, di mana #SaveSawah ini memungkinkan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencarian petani. Nah, kemudian strategi yang digunakan itu
adalah yang pertama media sosial, kemudian petisi online, kemudian keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, liputan media, dan aksi lokal. Nah, hashtag Petani Berdaulat ini, kampanye ini memungkinkan besar fokus pada isu kedaulatan petani, kedaulatan pangan, dan pemberdayaan petani. Nah, strategi yang mungkin digunakan yang pertama itu narasi pemberdayaan, kemudian yang kedua edukasi publik, kemudian advokasi kebijakan, kemudian ada kolaborasi dengan organisasi petani, kemudian penggunaan konten kreatif. Nah, untuk analisis studi kasus ini, di mana yang pertama identifikasi tujuan, apa tujuan spesifik dari setiap kampanye, kemudian analisis target audience. Nah, untuk ini siapa yang ingin dijangkau oleh kampanye ini, masyarakat umum atau pembuat kebijakan ataupun petani. Nah, yang ketiga ada penggunaan teknik digital. Nah, ini bagaimana media sosial dan platform online dimanfaatkan. Kemudian ada keterlibatan komunitas. Untuk ini sendiri, apakah ada upaya untuk mobilisasi petani dan masyarakat sipil? Kemudian ada hubungan dengan media. Bagaimana kampanye ini berinteraksi dengan media massa? Kemudian dampak dan hasil. Apa dampak yang berhasil dicapai oleh kampanye-kampanye ini? Misalnya seperti perubahan kebijakan ataupun peningkatan kesadaran publik. Nah, kemudian ada materi tentang pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Nah, untuk yang pertama itu ada identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Nah, untuk stakeholder sendiri adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Kemudian di mana identifikasi stakeholder strategis ini melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang diadvokasikan. Kemudian pemerintah. Nah, di mana yang dalam pemerintah ini ada Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian ada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, kemudian ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, kemudian ada pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, kemudian ada asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis, di mana dalamnya ada asosiasi komoditas, misalnya seperti Asosiasi Petani Padi Indonesia. Kemudian ada organisasi petani, misalnya Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Kemudian ada koperasi pertanian, di mana wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan. Kemudian ada asosiasi industri pengolahan hasil pertanian, di mana mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian. Kemudian ada media massa, di mana media massa ini ada media cetak, kemudian media elektronik seperti televisi dan radio, kemudian ada media daring atau seperti portal, berita, media sosial. Kemudian ada akademisi dan lembaga penelitian. Ada seperti universitas, lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah, kemudian ada tenaga ahli konsultan. Nah, kemudian organisasi non-pemerintah atau NGO, di mana NGO lingkungan, kemudian ada NGO kesejahteraan petani, kemudian ada NGO konsumen. Kemudian ada perusahaan besar atau swasta dan BUMN. Nah, perusahaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan benih. Kemudian perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar. Kemudian ada perusahaan retail dan distribusi, dan yang ada BUMN pangan. Kemudian strategi membangun koalisi advokasi, di mana koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Kemudian membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Nah, kemudian yang pertama itu identifikasi tujuan bersama, di mana menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisi dan memastikan bahwa semua anggota memiliki pengalaman dan pemahaman serta komitmen yang sama. Kemudian pemetaan potensi anggota koalisi, di mana mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan yang sejalan. Kemudian ada membangun komunikasi yang efektif, di mana menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antar anggota koalisi untuk berbagai informasi.
Kemudian menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas, di mana mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing anggota koalisi berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka. Kemudian ada mengembangkan struktur dan mekanisme kerja, di mana menetapkan bagaimana koalisi akan beroperasi termasuk proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan jika ada, dan evaluasi kegiatan. Kemudian ada membangun kepercayaan dan hubungan baik, kemudian memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota, kemudian fleksibilitas dan adaptasi, kemudian membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Nah, kemudian ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, di mana menganalisis kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder adalah langkah penting untuk memahami dinamika politik dan sosial di sekitar kita. Kemudian analisis ini membantu dalam mengidentifikasi siapa yang menjadi pelaku ataupun sekutu potensial, siapa yang mungkin menjadi penentang, dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan masing-masing pihak. Nah, kemudian ada kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis. Yang pertama itu kepentingan stakeholder, di mana mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Kemudian pengaruh stakeholder, di mana mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan atau opini publik. Kemudian ada kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis, di mana matriks pemetaan stakeholder, yaitu salah satu alat yang umum digunakan adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder berdasarkan dua dimensi. Yang pertama itu kepentingan atau interest stake. Yang kedua itu ada pengaruh atau influencer atau power. Kemudian ada berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi high power, di mana high interest stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Kemudian high power low interest, di mana stakeholder ini mewakili kekuatan untuk mempengaruhi, namun mungkin tidak terlalu tertarik pada isu tertentu. Kemudian ada berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi yang pertama low power, high interest, di mana stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tertentu namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Kemudian ada low power yaitu low interest, di mana ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Kemudian ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder yaitu analisis SWOT stakeholder, di mana menganalisis kekuatan atau strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats. Dari perspektif setiap stakeholder dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap upaya advokasi. Nah, kemudian ada advokasi berbasis data digital tools dalam agribisnis. Nah, yang pertama itu pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Data adalah tulang punggung advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy, di mana dalam agribisnis, data memberikan legitimasi pada klaim dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Kemudian ada statistik harga, di mana harga produsen atau petani, data fluktuasi harga di tingkat petani dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, masalah rantai pasok, atau tekanan dari produk impor. Ini menjadi bukti kuat untuk advokasi kebijakan stabilisasi harga atau subsidi. Kemudian ada harga konsumen, di mana perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkap efisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Kemudian ada perbandingan harga regional atau global. Nah, data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antara daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Nah, kemudian ada data produksi, di mana volume produksi menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Kemudian ada produktivitas lahan, di mana data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi, irigasi, atau penggunaan benih unggul. Kemudian ada varietas unggul, di mana data adopsi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat. Kemudian ada data supply demand, di mana kesenjangan pasokan, data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor atau sebaliknya. Kemudian ada surplus produksi, di mana data surplus dapat menjadi dasar advokasi untuk pengembangan pasar baru.
pengolahan pasca panen atau kebijakan penyangga harga. Kemudian ada pola konsumsi, di mana data ini penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. Kemudian ada data pendukung lainnya, di mana yang pertama ada sosial ekonomi petani, yaitu data pendapatan, tingkat pendidikan, akses ke fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Kemudian ada dampak lingkungan, di mana data tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian. Kemudian ada akses pasar, di mana data tentang infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah pertanian. Kemudian, tools digital untuk advokasi. Nah, berbagai alat digital modern memungkinkan advokat untuk menganalisis data, membuat konten yang menarik, dan menyebarkan pesan secara efisien. Kemudian ada Google Trends dan X atau Twitter Analytics untuk isu viral agribisnis. Nah, untuk Google Trends sendiri memungkinkan identifikasi tren pencarian terkait isu agribisnis. Sedangkan X atau Twitter Analytics memberikan wawasan tentang kinerja tweet atau jumlah impresi, engagement, kemudian retweet, popularitas hashtag, dan demografi audiens. Ini membantu dalam melacak aktivitas kampanye di media sosial dan mengidentifikasi influencer yang relevan. Kemudian ada Canva dan CapCut untuk konten kampanye, di mana Canva ini adalah platform desain grafis online yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster, pamflet, banner media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Kemudian ada CapCut, di mana aplikasi editor video seluler yang populer untuk membuat video pendek yang dinamis dan menarik. Kemudian ada petisi online, di mana Change.org, Avast, dan lain-lain, di mana platform ini memfasilitasi pengumpulan tanda tangan massal secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Kemudian ada materi tentang komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Untuk yang pertama itu adalah teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Nah, komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, di mana keyakinan atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Kemudian ada prinsip-prinsip persuasi, di mana yang pertama itu ada reciprocity atau timbal balik. Nah, orang cenderung membalas budi. Dalam advokasi ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan. Kemudian yang kedua ada commitment and consistency, di mana orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Kemudian ada social proof atau bukti sosial. Nah, orang akan mengikuti tindakan orang lain terutama jika mereka tidak yakin. Kemudian ada authority atau otoritas, di mana orang cenderung mengikuti saran atau figur otoritas. Kemudian ada liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Kemudian ada scarcity, di mana ini sebuah kelangkaan, di mana orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Kemudian ada penyusunan pesan yang efektif. Yang pertama itu ada relevansi, di mana pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Kemudian jelas dan ringkas, di mana hindari jargon teknis, sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah dipahami dan diingat. Kemudian ada berbasis solusi, di mana jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Kemudian ada menarik emosi dan logika, di mana pesan yang kuat menggunakan daya tarik emosional. Kemudian ada konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Kemudian ada pemilihan saluran komunikasi. Nah, yang pertama audiens target. Pilihlah saluran yang paling sering digunakan oleh audiens target Anda. Yang kedua ada sifat pesan, di mana pesan kompleks mungkin membutuhkan laporan atau presentasi, sementara pesan singkat dan mendesak cocok untuk media sosial dan siaran pers. Kemudian ada storytelling berbasis data agribisnis, di mana storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia, menjadikannya lebih mudah dipahami, diingat, dan direspon secara emosional. Kemudian mengapa storytelling berbasis data efektif? Yang pertama itu ada humanisasi isu, di mana data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Kemudian ada meningkatnya daya ingat, di mana otak manusia
lebih mudah mengingat narasi daripada sekumpulan fakta dan angka. Kemudian membangun empati, di mana cerita dapat membangkitkan emosi dan empati, mendorong audiens untuk peduli dan bertindak. Kemudian ada menyederhanakan kompleksitas, di mana cerita dapat membantu menjelaskan isu agribisnis yang kompleks. Kemudian ada meyakinkan lebih baik, di mana sebuah cerita yang kuat didukung oleh data yang akurat jauh lebih meyakinkan daripada data semata. Nah, kemudian ada tentang elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis. Yang pertama itu adalah tokoh atau karakter, di mana siapa tokoh utama dalam cerita ataupun petani yang berjuang, UMKM yang inovatif atau konsumen yang peduli. Kemudian ada konflik atau masalah, di mana apa tantangan yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Kemudian ada aksi atau perjuangan, apa yang dilakukan oleh tokoh untuk mengatasi masalah. Kemudian ada resolusi atau harapan, di mana apa solusi yang diadvokasikan atau apa dampak positif yang mungkin terjadi jika solusi diterapkan. Kemudian ada data yang terintegrasi, di mana data tidak disajikan secara terpisah, melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim. Kemudian ada call to action, di mana apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita. Nah, di sini ada contoh penerapan dalam agribisnis. Yang pertama, video dokumenter pendek, di mana mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan ke daerah 3T. Kemudian ada infografis interaktif, di mana cerita tentang bagaimana suatu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak karbon. Nah, kemudian ada testimoni petani, di mana kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan diperkuat dengan statistik relevan. Dan yang terakhir, laporan advokasi, di mana struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Kemudian kita masuk ke materi manajemen krisis dalam advokasi agribisnis, di mana apa itu manajemen krisis dalam konteks advokasi? Nah, yaitu serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi atau kelompok yang diwakili. Nah, kemudian ada contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, berita hoaks harga pangan. Kemudian kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Kemudian ada pencemaran nama baik komoditas. Kemudian ada kegagalan program pertanian skala besar sebuah program pemerintah. Kemudian ada serangan personal terhadap tokoh advokasi. Kemudian di sini ada strategi menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformasi. Di mana menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi, dan strategis. Nah, pembentukan tim krisis ini, yang pertama itu tunjuk tim inti yang terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan dari kelompok yang diadvokasikan. Kemudian, tim ini harus memiliki otoritas untuk membuat keputusan cepat. Kemudian, ada pemantauan dan deteksi dini, di mana aktif memantau media massa atau cetak, elektronik, online, media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, misinformasi atau ancaman dan sedini mungkin. Gunakan alat social listening untuk melacak sebutan merek, hashtag terkait, dan sentimen publik. Kemudian ada penilaian dan analisis, di mana setelah krisis terdeteksi, segera lakukan analisis mendalam. Yang pertama, apa sumber krisis, kemudian seberapa luas dampaknya, kemudian yang ketiga, siapa saja yang terpengaruh, yang keempat, apa fakta-fakta yang sebenarnya, kemudian yang terakhir, siapa pihak-pihak yang menyebarkan misinformasi atau ancaman. Kemudian bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi atau hoax. Kemudian di sini ada pengembangan pesan kunci, di mana rumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Kemudian ada fokus pada fakta, koreksi misinformasi, dan penegasan posisi advokasi. Kemudian hindari bahasa yang emosional atau defensif. Kemudian ada respon cepat dan tepat, di mana jangan menunda respon. Kemudian pilihlah saluran yang tepat, kemudian transparansi, kemudian empati, kemudian fokus pada solusi.
Nah, di sini ada melawan misinformasi dan hoax. Yang pertama itu fakta dan bukti, kemudian klarifikasi, kemudian edukasi publik, kemudian ada melapor ke platform atau pihak berwenang, kemudian libatkan influencer atau ahli, kemudian di sini ada evaluasi dan pembelajarannya, di mana setelah krisis merada, lakukan evaluasi menyuruh tentang sebagaimana krisis ditangani, kemudian identifikasi pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kesigapan di masa depan, kemudian perbarui rencana manajemen krisis jika diperlukan. Kemudian di sini ada teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Nah, pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial memerlukan pendekatan yang berbeda, namun tetap konsisten dalam pesan. Kemudian, di sini ada pernyataan resmi, di mana yang pertama itu jelas dan ringkas, sampaikan poin-poin utama dalam beberapa paragraf, kemudian faktual dan akurat, pastikan semua informasi yang disampaikan benar dapat diverifikasi. Kemudian tujuan yang jelas, apa yang ingin dicapai dengan pernyataan ini. Kemudian satu suara, di mana pastikan hanya satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk memberikan pernyataan. Kemudian call to action, di mana jika relevan sertakan apa yang diharapkan dari pihak-pihak lain atau publik. Kemudian kontak media, di mana sertakan informasi kontak juru bicara untuk pernyataan lebih lanjut. Kemudian klarifikasi di media sosial, di mana cepat dan responsif, waktu yang sangat krusial di media sosial. Kemudian gunakan bahasa yang tepat, gunakan bahasa yang sesuai dengan platform dan audiens Anda. Kemudian ringkas dan to the point. Kemudian fokus pada fakta, kemudian gunakan visual atau opsional, kemudian gunakan hashtag relevan, kemudian bersikap untuk interaksi. Sekian hasil presentasi saya mengenai materi dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.